السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari senantiasa kita tambahi dan kita ulang-ulang kalimat syukur alhamdulillah atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang memperhatikan at-tauhid dan sangat ingin menjauhkan dari kesyirikan. Karena kita hidup di dunia dengan satu tujuan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita meninggal, ketika kita mati di hari kiamat nanti, kita dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk ke dalam surga kuncinya adalah tauhid. Dan penghalangnya, penghadangnya adalah asyirik, kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-72, "Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masiih ibnu Maryam. Wa qala al-Masiih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Al-Masih Isa bin Maryam alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam mengatakan, "Wahai Bani Israel, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabb yang menciptakan aku dan yang menciptakan kalian. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, bagi orang-orang yang musyrik." Sehingga dalam surat Al-An'am 88 juga demikian Allah Azza wa Jalla katakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan gugur semua apa yang dahulu para nabi itu lakukan. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah,
Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, membukakan mata hati kita untuk mengetahui at-tauhid dan untuk mengetahui kesyirikan. Di samping itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin ketika menyebutkan mulai dari ayat ke-21, innal abrara lafi na'im 'ala al-ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yasqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang banyak kebaikannya, mereka benar-benar berada di dalam kenikmatan. 'Alal araiki yanzurun, di atas singgasana, kursi-kursi dan ranjang-ranjang yang mewah, mereka duduk yanzurun, melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang paling agung adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla mengizinkan bagi kita semua di hari kiamat nanti untuk bisa melihat wajahnya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau tahu pada wajah-wajah mereka kegembiraan orang yang mendapatkan kenikmatan. Mereka diberi minum dari rahiqim maktum, dari khamr yang murni yang senantiasa ditutup. Khitamuhu misk, terakhirnya dari minuman itu berbau wangi seperti minyak wangi misik. Kemudian Allah Azza wa Jalla katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan pada yang demikian itu, pada al-jannah dan kenikmatan yang ada di dalamnya, semestinya berlomba-lomba mereka orang yang berlomba. Nah, untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, falyatanafasil mutanafisun, hendaknya berlomba-lomba orang yang mau berlomba. Yatanafas, yatasabaq ila haddin nafas, berlomba-lomba sampai sebatas kekuatan nafas. Berlomba, berlari dengan cepat untuk mengamalkan amalan-amalan yang akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun nafas harus tersengal-sengal, nah, harus enggot-enggotan, demikianlah memang orang yang mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala mesti berlomba, berebut dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah, pintu surga banyak. Nah, kalau neraka dikatakan laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka punya 7 pintu. Masing-masing pintu akan dibagi mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kalau surga pintunya 8. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu al-wudu'a aw fayusbighu al-wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati yadkhulu min ayyiha syaa." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa zada Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian
yang berwudu dan berwudu dengan baik, menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Tidak ada seorang yang berwudu dengan sempurna kemudian mengatakan doa seperti itu illa kecuali futihat lahu, dibukakan baginya abwabul jannati tsamaniyati, 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, yang ia boleh masuk dari mana yang dia inginkan. Pintu surga ada 8. Dan ini adalah salah satu amalan yang mudah, yang ringan. Nah, berwudu dengan baik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiqi al-ayat. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, berwudu dengan baik, dan kemudian dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan sempurna. Kemudian setelah wudu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibukakan bagi seorang hamba, dibukakan bagi kita kalau kita mengamalkan seperti ini 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dipersilakan kita untuk masuk dari mana yang kita inginkan. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, juga Imam Tirmidzi dengan menambahkan tambahan yang sahih, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi doa setelah wudu digabung dari riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Tirmidzi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, faedahnya, fadilahnya akan dibukakan bagi kita pintu surga yang jumlahnya 8. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Tirmidzi serta Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya fil jannati ya 'abdallahi hadha khairun. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون أنت منهم. Nah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, siapa yang berinfak sepasang dari sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, nudiya fil jannah, dipanggil di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, wahai Abdullah,
Hadza khairun. Ini adalah suatu kebaikan bagimu. Ini lebih baik bagimu. Siapa yang berinfak sepasang sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksud sepasang di sini para ulama rahimahullah taala seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan maksudnya adalah 2. Kalau dia wakaf 2 ekor unta, kalau dia wakaf 2 ekor unta itu dinamakan sepasang. Kalau dia mewakafkan kuda untuk digunakan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka 2 kuda. Dan demikian, 2 dari segala sesuatu. Dikatakan zaujaini, sepasang. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang berinfak sepasang untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang punya ayam misalnya, sepasang ayam jantan dan betina diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan dia orang yang akan mendapat panggilan yang mulia seperti ini. Ya Abdullah, hadza khair. Wahai Abdullah, ini adalah baik. Maksud panggilan ini dipanggil oleh para malaikat penjaga pintu. Setiap pintu dari pintu-pintu surga ada malaikat yang menjaganya, dijaga oleh para malaikat, dipanggil seperti ini. Wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan ini adalah baik, silahkan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana min ahli shalah," maka siapa yang termasuk ahli shalah, dia akan dipanggil dari pintu salat. Dan siapa yang termasuk dari ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu al-jihad. Siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang termasuk ahli siyam, maka dia akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Maksud daripada ahli siyam dan seterusnya. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah amalan yang paling dominan dari seseorang. Setelah kita menjadi muwahhid, setelah kita jauh dari kesyirikan, karena itu adalah kunci, maka kita harus memiliki amalan. Yang dengannya kita berharap Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mana yang mudah untuk kita lakukan, pilih. Kalau mau menjadi seperti Abu Bakar As-Siddiq yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa arju an takuna minhum," aku berharap engkau dari mereka yang dipanggil dari 8 pintu surga. Tafadhal, silahkan berlomba-lomba. Tapi mungkin itu tidak mudah. Mungkin mudah bagi seseorang untuk banyak-banyak salat, untuk senantiasa salat berjamaah tidak pernah ketinggalan, sebagaimana para salafus saleh. Di antara mereka ada yang demikian selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Sedangkan kalau kita lakukan salat berjamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 hari. Dan itu adalah arba'in yang sahih, bukan arba'in seperti jamaah haji 40 salat di Masjid Nabawi. Arba'in yang sahih adalah arba'ina yauman. Siapa yang salat 40 hari dengan berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka kutiba lahu bara'atani, akan dituliskan baginya 2 kebebasan, kebebasan dari an-nifaq dan kebebasan dari an-nar, kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu arba'in yang sahih, 40 hari, dan tidak hanya di Masjid Nabawi. Tapi para salafus saleh ada di antara mereka yang demikian.
Memang mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. As-sabiquna ilal khairat. Siapa yang termasuk ahli salat yang paling dominan dari amalannya adalah salat. Getol sekali kalau dengan salat tidak mau ketinggalan. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika seorang di antara mereka salat, ketika seorang di antara mereka sakit, tetap pergi berjamaah. Meskipun harus dipapah oleh 2 orang. Sampai bisa berdiri di shaf. Nah. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Atau mungkin seorang lain. Nah, yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad. Tidak ada panggilan jihad kecuali dia sudah siap di sana. Bahkan kalaupun tidak wajib, tidak fardu ain baginya, nah, dia pun tetap berusaha ingin ya untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dominan dari orang itu adalah jihad fi sabilillah. Dia akan dipanggil dari babul jihad. Nah, atau pintu yang keempat, babus sedekah, pintu sedekah. Man kana min ahli sedekah, siapa yang termasuk ahli sedekah, amalan yang paling dominannya adalah sedekah. Kental sekali orang itu dengan sedekah, senantiasa kelihatan. Dan ahli sedekah tidak mesti orang kaya. Ya, tidak mesti orang kaya. Ada juga riwayat dari para tabi'in. Nah, ya, atau riwayat dari sahabat. Nah, sebagaimana disinggung oleh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhir rahimahullah taala, seorang di antara mereka setiap kali pergi ke masjid membawa sesuatu untuk diinfakkan. Sampai-sampai ketika suatu saat tidak ada kecuali bawang merah yang di rumah dibawa juga. Diinfakkan, diberikan bawang merah, ada yang membutuhkan, ada yang masuk angin, bawang merah. Ya. Nah, untuk bumbu juga bisa. Nah, dibawa. Nah, sehingga ketika seorang amalan yang paling dominan darinya adalah sedekah, akan dipanggil dari babus sedekah. Wa man kana min ahli siyam, pintu yang keempat, babur rayyan atau babus siyam dalam sebagian riwayat. Nah, dia akan dipanggil ketika dia orang yang kuat puasanya. Paling dominan dari amalannya adalah as-siyam, berpuasa. Nah, maka dia akan dipanggil dari pintu as-siyam. Puasa Ramadan, dia benar-benar jaga. Tidak hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasa dari ghibah, dari namimah, dari perkata dusta dan seterusnya. Dia betul-betul perhatikan. Puasa-puasa sunnah dia lakukan. Nah, sehingga dia pantas untuk mendapatkan julukan ahlus siyam, orang yang ahli puasa, akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Nah, pintu-pintu yang lain dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menukil dari Al-Qadhiyah rahimahullah taala sebagaimana dalam Syarah Sahih Muslim juz 7 halaman 117. Nah, Al-Qadhiyat mengatakan telah disebutkan pada hadis ini 4 pintu. Ya, 4 pintu. Yaitu tadi babus shalah, babul jihad, babus sedekah dan babur rayyan. Pintu yang kelima, kata Al-Qadhiyat, babut taubah. Pintu taubat. Sehingga, pintu itu bagi orang-orang yang lebih dominan dari amalannya, gemar sekali, suka sekali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau taubat amalan dia yang paling besar. Nah, seperti taubatnya 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dan beberapa 2 orang temannya.
yang taubat mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Dan Allah telah menerima taubat 3 orang yang tidak ikut perang. Nah, meskipun mereka harus dihajar terlebih dulu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sampai selama 50 hari, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui taubat mereka taubatan nasuha, taubat yang jujur, tulus dari dalam hati, sehingga taubat mereka diabadikan di dalam Al-Qur'anil Karim. Babut taubah, pintu yang kelima. Pintu yang keenam disebutkan oleh Qadhiyat, babul kadhimina 'anil ghaidh wal 'afina 'anil nas. Bab bagi orang-orang yang suka menahan marah dan suka memaafkan orang. Nah, ini disebut dalam surat Ali Imran tentang keutamaan bagi mereka. Nah, ya al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang suka menahan marah. Amalan yang paling besarnya demikian. Banyak orang-orang yang menyebabkan marah dia, tapi dia senantiasa tahan. Banyak orang-orang yang berbuat salah kepadanya, tetapi dia senantiasa memberikan maaf kepada mereka. Nah, ada pintu khusus bagi mereka. Babul kadhimin 'anil ghaidh. Kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kemudian pintu yang ketujuh, babur radin. Bab orang-orang yang ridho. Nah, bab ar-radin, pintu bagi orang-orang yang ridho, senantiasa ridho terhadap qada dan qadar, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, apapun keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dia katakan raditu billahi rabba. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Allah yang menciptakanku, Allah yang mengaturku, Allah yang memberikan kepadaku sakit, Allah yang memberikan kesehatan kepadaku dan seterusnya. Dia senantiasa ridha terhadap qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu yang ke-8, babul aiman. Bab al-aiman. Yang ini diperuntukkan bagi 70.000 dari umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pintu-pintu surga ada 8. Nah, dan kuncinya adalah miftahul jannati la ilaha illallah. Kuncinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mari silakan kita berlomba-lomba mencari amalan. Nah, mana yang mudah? Barangkali Allah Azza wa Jalla mempermudah bagi sebagian kita untuk berpuasa. Barangkali Allah Azza wa Jalla mempermudah bagi sebagian untuk berjihad. Nah, atau untuk bertaubat. Nah, dan termasuk as-sadaqah adalah al-kalimatut thayyibah. Ya, termasuk as-sadaqah adalah perkataan yang baik, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk juga as-sadaqah. Maka termasuk zikir adalah membaca ayat kursi setiap habis salat. Nah, termasuk dari zikir. Dan kalau kita bisa mengamalkan ini adalah juga amalan yang mudah. Setiap habis salat wajib kita membaca ayat kursi. Yang hadisnya diriwayatkan dari jalan Abu Umamah. Nama Abu Umamah Al-Bahili, Sudai bin Ajlan rahimahullahu radhiyallahu taala anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannati illa al-maut. Nah,
An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatal kursi di duburi kulli salatin maktubatin, lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannati illa al-maut." Siapa yang membaca ayat kursi, nah, setiap habis salat wajib, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan masuk ke dalam surga illal maut, kecuali mati. Dalam riwayat yang dikatakan illa ayyamut, kecuali dia mati. Yani karena dia belum mati, dan belum masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati, tidak ada yang menghalangi dia dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, ini adalah amalan yang mudah. Memang dari hadis ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ibnu Jauzi rahimahullah taala memasukkan ini dalam kitab Al-Mawdu'at. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa juz 22 melemahkan hadis ini. Nah, tetapi ya, Syekh Albani rahimahullah taala menjelaskan yang benar hadis ini dengan seluruh jalan-jalan yang ada, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam Amalul Yawm wal Lailah, oleh Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yawm wal Lailah, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullah taala. Dan riwayat An-Nasa'i serta riwayat An-Nasa'i sanadnya sahih, riwayat Al-Imam At-Tabarani dihasankan oleh Al-Munziri dalam Al-Majma'uz Zawaid, sehingga Syekh Albani pun memasukkan hadis ini dalam silsilah hadis sahih pada nomor 972. Sehingga Ibnu Qayyim pun menjelaskan bahwa balaghani anna Syekhul Islam qaddasallahu ruhah qala ma taraktuha ba'da an alimtu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, telah sampai berita kepadaku bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau, semoga Allah taala memuliakan beliau, mengatakan, aku tidak tinggalkan bacaan ayat ini setelah aku tahu. Sehingga Syekh Albani rahimahullah mengatakan, barangkali yang ada dalam Majmu' Fatawa juz 22 di mana Syekhul Islam melemahkan riwayat ini, barangkali itu adalah fi awali talabihi. Barangkali itu adalah di awal-awal beliau menuntut ilmu. Sehingga ya, tidak ada keraguan untuk mengamalkan hadis ini dan meyakini apa yang ada padanya, di mana kalau orang merutinkan membaca ayat kursi sehabis salat wajib, ya, setiap kali selesai salat wajib, apakah salat zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, termasuk zikir yang mesti kita baca setelahnya adalah bacaan ayat kursi. Tidak ada penghalang, ya, faedahnya tidak ada penghalang. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, tidak ada penghalang antara kita dengan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala illal maut, kecuali kematian. Maka ya, sebagai kelengkapan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, kita akan baca tafsir ayat Al-Kursi, karena ini juga sangat berkaitan erat dengan tauhid. Akan ada dijelaskan ya dari makna ayat kursi ini tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat, demikian juga tauhid rububiyah. Ya, maka saya berharap ikhwan dan akhwat yang belum hafal ayat kursi sehabis ini menghafal ayat kursi, dan insyaallah mudah. Kalaupun belum menghafal, tentunya boleh saja membaca, ya, ketika mau berzikir dengan membaca terlebih dulu, atau ditulis kalau memang ya supaya tidak berat setiap sholat harus membaca Al-Quran 30 juz
membawanya, kemudian mencari ayat kursi mungkin berat, ditulis dulu. Nah, yang belum hafal nanti insya Allah tidak perlu sebulan. Kalau tiap hari dibaca 5 kali, ya tidak sampai sebulan insya Allah sudah hafal. Nah, ya, dan keutamaan demikian sangat besar. Nah, baik. Ayat kursi, ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Nah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah. Nah, zat yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, tegak berdiri sendiri dan menegakkan yang lainnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak akan terhinggapi kantuk dan tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Nah, tidak ada yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka semua tidak bisa melingkupi sesuatu dari ilmu Allah kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah luas mencakup langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkan bagi Allah penjagaan langit dan bumi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Dia Allah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Nah, Allahu la ilaha illahu. Allah. Nah, Allah dzul uluhiyyati wal 'ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Makna Allah adalah Allah zat yang berhak untuk diibadahi dan diagungkan oleh seluruh hambanya. La ilaha illahu, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia, Allah Azza wa Jalla. Tauhid uluhiyah. Semua selain Allah Azza wa Jalla, siapapun dia, malaikat, nabi, rasul, wali, apalagi hewan, batu dan pohon, semua tidak berhak untuk mendapatkan peribadatan, untuk mendapatkan pengagungan. La ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum, Allah zat yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum, tegak berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Nah, la ta'khudhu sinatu wa la naum, Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Nah, senantiasa mengurusi keadaan hambanya siang dan malam, tidak pernah berhenti. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Azza wa Jalla apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Al-Hayyul Qayyum, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, mengisyaratkan kepada tauhid al-asma wa sifat. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan di bumi, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu, mengingatkan tentang asy-syafa'ah di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, dan seterusnya. Kita baca saja tafsir Sa'di rahimahullahu taala. Nah, akan lebih lengkap. Qala, nah beliau katakan, hadhil ayatul karimah a'zamu ayatil Qur'ani wa afdaluha wa ajalluha.
Nah, ayat yang mulia ini adalah ayat yang paling agung dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang paling afdal, ayat yang paling utama dan paling mulia. Nah, sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bahwa ayat kursi adalah a'zamu ayatin. Nah, ayyul Qur'ani a'zam? Ya, Nabi SAW bertanya, nah, kepada Ubay, mana yang lebih afdal? Ya, mana yang lebih agung dari ayat Al-Quran? Nah, maka tentunya dia menjawab tidak tahu, dan Nabi kemudian memberitahukan bahwa ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Wa dzalika lima ishtamalat alaihi min al-umuri al-'azimati was sifatil karimah. Nah, keagungan itu karena ayat ini mencakup perkara-perkara yang besar dan sifat-sifat yang mulia, watak-watak yang mulia. Falihada kasratil ahadits fi at-targhib fi qira'atiha. Oleh karenanya banyak hadis yang mendorong kita untuk membacanya, membaca ayat kursi. Wa ja'liha wirdan lil insani fi awqatihi sabahan wa masa'an wa 'inda naumihi wa adbari shalawatil maktubat. Dan juga banyak hadis yang menganjurkan kita untuk menjadikan ayat Al-Kursi ini sebagai wirid bacaan rutin pada waktu-waktu yang kita miliki, apakah pagi hari atau sore hari. Siapa yang membacanya di pagi hari akan senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah sampai sore hari. Siapa yang membacanya di sore hari senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah SWT sampai pagi. Wa inda naumihi, ketika mau tidur juga demikian. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan di antara bacaan yang kita baca sebelum tidur adalah ayat kursi. Wa adbari shalawatil maktubat, sehabis salat-salat wajib sebagaimana yang tadi kita bahas. Dorongan dan motivasi dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita baca, sehingga tidak hanya ditempelkan di mobil seperti sebagian orang, tidak hanya ditempelkan di dinding, ya. Nah, untuk tolak balak. Nah, kalau seperti itu ya tidak akan berjalan, tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat. Karena yang ada riwayatnya dibaca di satu rumah maka setan akan keluar dari rumah itu. Ya. Nah, tidaklah dibaca ayat kursi ini dalam satu rumah kecuali setan akan keluar dari rumah tersebut, sehingga sebagai ruqyah dibaca, bukan hanya ditempelkan. Jadi dibaca. Ini. Banyak riwayat yang mendorong kita untuk membacanya, menjadikan bacaan-bacaan rutin di pagi dan sore hari. Ketika mau tidur, setiap kali habis salat, dan masing-masing ada keutamaannya, ada fadilahnya. Fa akhbara ta'ala 'an nafsihi al-karimati bi annahu la ilaha illahu. Maka pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang dirinya yang mulia. Zat Allah yang mulia, bahwa tidak ada yang berhak dibajahi kecuali Dia. Aila ma'buda bihaqqin siwa. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Fahuwal ilahul haq. Maka Allah adalah al-ilah al-haq, sesembahan yang benar. Alladzi tata'ayyan an takuna jami'u anwa'il ibadati wa ta'ati wa ta'alluhi lahu ta'ala. Yang sudah semestinya, bahkan menjadi suatu kewajiban untuk semua ibadah itu ditujukan bagi Allah Azza wa Jalla. Semua ketaatan, semua bentuk pengagungan lahu ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Likamalihi, karena kesempurnaan Allah. Wa kamali sifatihi, dan sempurnanya sifat-sifat Allah. Wa azimi ni'amihi, dan karena besarnya nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa likaunil 'abdi mustahiqqan an yakuna 'abdan li rabbih, karena juga hamba itu pantas untuk menjadi hamba bagi Allah, bagi zat yang menciptakannya. Manusia tidak pantas menghambakan diri kepada sesama manusia. Makhluk tidak pantas menghambakan kepada makhluk yang lemah. Dia pantas menghambakan dirinya kepada zat yang maha sempurna, zat yang maha kuat, Allah, zat yang menciptakannya.
mumtathilan awamirahu, melaksanakan perintah-perintahnya, mujtaniban nawahiyah, menjauhi larangan-larangannya. Wa kullu ma siwallahi batilun, dan semua selain Allah itu batil, tidak berhak untuk diibadahi. Fa ibadatu ma siwahu batilah, maka peribadahan kepada selain Allah itu adalah peribadahan yang batilah. Likauni ma siwallahi makhluqan naqisan mudabbaran faqiran min jami'il wujuh. Karena semua selain Allah itu makhluk yang kurang diatur dan sangat membutuhkan Allah Azza wa Jalla dari semua sisi. Falam yastahiq syai'an min anwa'il ibadah. Maka semua selain Allah, makhluk-makhluk itu tidaklah berhak mendapatkan sesuatu pun dari jenis-jenis ibadah yang ada. Tauhid uluhiyah. Wa qawluhu al-hayyul qayyum. Kemudian saya tadi menjelaskan perkataan Allah Azza wa Jalla al-hayyul qayyum. Qala hadani al-ismani al-karimani yadullani ala sa'iril asma'il husna dalalatan mutabaqatan wa tadammunan wa luzuma. Dua nama yang mulia ini, Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Ini tauhid al-asma' wa sifat. Dalalatan mutabaqah wa tadammunan wa luzuma. Baik dalalah mutabaqah artinya sama dengan yang lainnya. Nah, tadammunan mencakup, mengandung, atau luzuman memiliki konsekuensi. Nah, itu bentuk anwa'ud dalalat dari al-asma' wa sifat. Mungkin akan dibahas dalam pembahasan tauhid al-asma' wa sifat. Gampangnya begini, contohnya ya, bahwa dalalah mutabaqah satu dengan yang lainnya sama. Ya, bahwa nama Allah Azza wa Jalla Al-Hayyu dengan Al-Qayyum semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa. Al-Hayyu juga Al-Qayyum, bukan yang lainnya. Ya, itu dalalah mutabaqah. Nah, sehingga nama-nama Allah yang lainnya juga demikian. Nah, ya, maka di dalam Al-Quran dikatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang baik, silakan berdoa dengan nama-nama itu. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, mana saja yang kalian seru milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik itu. Kita mengatakan ya Allah, memanggil Allah, meminta kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Tawwab. Itu semua kita meminta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dalalah mutabaqah. Dalalah tadammun artinya satu nama mengandung ya nama-nama yang lainnya. Al-Hayyu misalnya, zat yang maha hidup ya, maka dia harus memiliki sifat al-haya. Satu. Nah, kemudian dia juga harus memiliki sifat ar-Rahim, ar-Rahman. Maka terkandung di dalamnya. Nah, Al-Ghani ya, terkandung di dalam Al-Hayyu. Nah. Baik. Kalau dalalah luzum ya, nama ini berarti harus memiliki ini juga. Ini dalalah luzum ya, kalau dalalah istilzam. Nah, dalalah luzuman maksudnya demikian. Yang hidup pasti mengetahui, yang hidup pasti memiliki. Maka Al-Hayyu juga As-Sami, Al-Alim. Harus demikian. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla mengatur hambanya kalau Allah tidak tahu? Maka Allah zat yang maha mengetahui, zat yang maha mendengar, zat yang memiliki semua yang ada. Al-Malik. Ini ya. Al-Hayyu Al-Qayyum, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala tadi, ini menunjukkan kepada seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla secara mutabaqah, tadammunan dan luzuma. Baik. Kita ringkas ya. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah Azza wa Jalla
tidak terhinggapi sinah. Sinah artinya nu'as, ngantuk, tidak pula tidur. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, senantiasa terjaga, memelihara dan memperhatikan, mengatur seluruh makhluknya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Huwal maliku wa ma siwahu mamluk. Dia yang memiliki, yang selainnya itu dimiliki. Huwal khaliqur razzaqu al mudabbir wa ghairuhu makhluqun marzuqun mudabbar. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur. Semua selain Allah itu makhluk diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Rububiyah Allah Azza wa Jalla. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada yang mau memberikan syafaat di sisinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Menyindir, membahas tentang syafaat di hari kiamat nanti, bahwa syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. La ahada yashfa'u 'indahu biduni idznih. Tidak ada seorang yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Fasyafa'atu kulluha lillah. Maka syafaat itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Akan tapi Allah memberikan syafaat itu kepada siapa yang Allah rahmati, untuk diberikan kepada siapa yang Allah muliakan dari hamba-hambanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Ma baina aydihim ay ma madha min jami'il umur. Apa yang sudah berlalu dari semua perkara, diketahui semua oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka, ma yastaqbilu minha, yang ada di hadapan mereka, yang akan datang. Maka ilmu Allah Azza wa Jalla muhitun bitafasilil umur, mencakup rincian semua perkara. Mutaqaddimiha wa mutaakhiriha, yang dulu ataupun yang belakangan, yang lahir, yang batin, yang kelihatan maupun yang tidak tampak, di dunia ataupun di akhirat, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Tidak mungkin ada seorang hamba yang mengetahui Allah Azza wa Jalla dari semua sisi. Ini menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa meskipun Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita nama-nama dan sifat-sifatnya, tapi dengan nama-nama dan sifat itu tidak berarti kita mengetahui Allah Azza wa Jalla. Bisa diketahui dari semua sisi. Maha besar Allah Azza wa Jalla. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah Azza wa Jalla melingkupi langit dan bumi. Kursi, ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa makna kursi adalah ilmu. Tapi ada juga riwayat yang lain bahwa kursi adalah maudhi'ul qadamain, tempat kedua telapak kaki. Dan itu yang lebih dikuatkan dan lebih dirajihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karena ada hadis yang mengatakan bahwa langit dan bumi dibanding dengan kursi Allah Azza wa Jalla tidak lain kecuali seperti satu lingkaran besi yang dilempar di padang pasir. Kursi dibanding ars seperti itu juga. Itulah keagungan makhluk Allah Azza wa Jalla, maka zat yang menciptakannya tentu lebih agung. Wasi'a kursiyyus samawati wal arda. Kursi Allah Azza wa Jalla melingkupi langit dan bumi. Wala ya'uduhu ay yusqiluhu. Tidaklah memberatkan Allah Azza wa Jalla hifdhuhuma, penjagaan langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Al-ali bidzatihi fawqa arshihi, al-ali biqahrihi li jami'il makhluqat, al-ali biqadarihi li kamali sifatih. Yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi dengan zatnya. Inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Tentang ulu, tentang masalah ketinggian Allah Azza wa Jalla, perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bahwa Ahlus Sunnah menetapkan uluwuz zat. Kalau selain Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya menetapkan uluwul qahr dan uluwul qadar, tinggi kekuatannya dan tinggi martabatnya.
Nah, al-ulu mencakup 3 hal. Uluwul dzat, uluwul qahr, dan uluwul qadr. Uluwul qadr artinya martabat Allah. Allah lebih mulia. Uluwul qahr, Allah yang maha kuat. Nah, mampu mengatur dan mengalahkan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari pembahasan al-asma was sifat. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang sangat pokok tentang Allah fis sama, Allah di langit, Allah di atas. Al-azim, yang maha agung. Dikatakan oleh Syekh Sa'di, allazi tatada'alu 'inda 'azamatihi jabarutul jababirati wa tasgharu fi janibi jalalihi unuful mulukil qahirah. Yang akan redup. Nah, ketika dekat dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, kesombongan orang-orang yang sombong akan kecil, minder di samping keagungan Allah Azza wa Jalla, dan keangkuhan raja-raja yang bengis. Nah, al-azim, fa subhana man lahul 'azamatul 'azimah. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki keagungan yang besar. Wal kibriya'ul jasimah, kesombongan yang besar. Wal qahri wal ghalabah, dan kemenangan dan mampu mengalahkan semua selainnya. Maka kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di, faqad istamalat hadhil ayatu, maka ayat ini telah mencakup ala tauhidil ilahiyah, tauhid uluhiyah, wa tauhidir rububiyyati, dan juga tauhid rububiyah, wa tauhidil asma'i was sifat, dan tauhid al asma' was sifat. Wa ala ihatati mulkihi wa ihatati ilmihi, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan Allah mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah juga mencakup segala sesuatu. Wa sa'ati sultanihi wa jalalihi wa majdihi, dan luasnya kekuasaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa 'uluwihi ala jami'i makhluqati. Ayat ini juga menunjukkan keagungan dan kesombongan Allah Azza wa Jalla dan ketinggiannya bagi seluruh makhluk, di atas semua makhluk. Fa hadhil ayatu bi mufradiha. Maka ayat ini, nah dengan satunya saja, ayat ini saja, nah sudah menunjukkan aqidatun fi asma'illahi wa sifatihi. Ini sudah menunjukkan, mengajarkan kepada kita akidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mutadamminatun li jami'il asma'il husna wa sifatil ula, sudah mencakup seluruh nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Nah, oleh karenanya pantas ayat ini untuk kemudian menjadi ayat yang paling agung dari Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya sangat pantas sekali untuk kita menghafalnya, apalagi ketika kita sudah tahu maknanya, kita membacanya dengan penuh penghayatan, dan kemudian tidak akan lupa kita untuk senantiasa kita baca pada waktu-waktu yang disunnahkan. Apalagi tadi kalau kita ingin masuk ke dalam surga, bacalah ayat ini ketika selesai salat wajib. Rutinkan terus sampai ajal menjemput kita. Semoga dengan demikian kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikannya sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.